Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 136. Ragu. Randy merasakan jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya ketika melihat panggilan yang masuk di ponselnya. Nama yang tertera di ponselnya adalah nama papanya. Angkat telepon dari papa sama seperti mau angkat telepon dari Ella. Randy mengusap dadanya. Perasaannya terasa tercampur aduk ketika berkaitan dengan papanya. Ada rasa senang dan juga rasa sedih. Semua itu seakan bercampur menjadi satu. Halo, Assalamualaikum, jawab Randy ketika mengangkat sambungan telepon tersebut. Halo Nak Randy, ini Om Johan. Johan diam sesaat. Maaf kalau Om gangguin kamu. Iya, tidak apa, jawab Randy. Tanpa pria itu menyebutkan namanya, Randy sudah tahu siapa yang menghubunginya. Johan berusaha menahan air matanya ketika akan memberitahukan kabar tentang istrinya kepada Randy. Iya Om, ada apa? Tanya Randy ketika mendengar Johan yang hanya diam. Nah Randy, maaf ya, Om baru nelpon sekarang. Om mau minta maaf bila selama ini istri Om ada salah. Maksudnya apa Om? Randy masih tidak mengerti. Tante Feni sudah meninggal. Johan berusaha menstabilkan suaranya ketika air matanya menetes. Jangan bercanda Om. Randy tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Baru beberapa hari yang lalu, Feni menghubunginya dan meminta berjumpa dengan ibunya. Om serius, Tante Feni meninggal 4 hari yang lalu. Maaf, Om baru bisa menghubungi sekarang. Johan terisak. Aku nggak percaya Om. Randy menolak untuk meyakini ucapan papanya. 5 hari yang lalu, Tante Feni ke Jakarta. Dia ada acara reuni sama teman-temannya. Sepulang dari reunian, Tante Feni langsung kembali ke Surabaya. Tante Feni mengalami kecelakaan saat dari bandara menuju ke rumah. Johan menangis. Randy diam tanpa bisa berkata apa-apa. Kabar yang didengarnya begitu sangat mengejutkan untuknya. Sudah dulu ya, Om hanya ingin beritahu ini saja. Tolong doakan agar Tante Feni bisa tenang di sana. Iya Om harus tabah menghadapi cobaan ini. Aku yakin Tante Feni diberi tempat terbaik di sana. Aku berani bersaksi bahwa Tante Feni orang yang baik. Terima kasih ya Nak atas doanya. Johan berbicara dengan menstabilkan suaranya. Iya Om jaga kesehatan. Jangan banyak pikiran. Makanya juga jangan terlambat ya, ucap Randy. Mendengar apa yang dikatakan oleh Randy membuat Johan ingin menangis. Entah mengapa, ia merasakan sesuatu yang berbeda saat mendapatkan perhatian seperti ini dari Randy. Hidupnya seakan kembali bersemangat. Iya Nak, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Randy memutuskan sambungan teleponnya. Randy diam dan termenung. Kabar yang dengarnya begitu sangat mengejutkannya. Biasanya Tante Feni selalu menghubungi aku, setidaknya 2 hari sekali. Namun sudah 5 hari ini Tante Feni tidak ada menghubungi. Ya Allah, aku sungguh tidak percaya dengan kabar ini. Padahal aku baru saja berencana menghubungi dia. Aku menyesal karena tidak sempat berjumpa dengan Tante Feni ketika dia terakhir datang ke sini. Aku tidak menyangka kalau dia hanya datang sebentar saja. Randy mengusap air matanya. Ia teringat akan sosok Feni yang begitu sangat keibuan. Setelah Amira meninggal, Feni selalu menghubunginya, meskipun hanya sekedar menanyakan kabar. Randy menghubungi nomor ponsel ibunya untuk memberitahukan tentang kabar yang baru saja didapatkannya. Halo, Assalamualaikum, jawab Nina ketika mengangkat sambungan telepon dari putranya. Halo, Assalamualaikum Bu. Apa Ibu sudah dapat kabar tentang Tante Feni? Tanya Randy.
Nina menggelengkan kepalanya. Enggak ada, ibu belum dapat kabar tentang Tante Feni. Setelah dari sini, terakhir dia hubungi ibu waktu sudah sampai di bandara Surabaya. Setelah itu, dia nggak ada menghubungi ibu lagi sampai sekarang, jawab Nina. Nina sebenarnya ingin menghubungi nomor ponsel milik Feni, namun dirinya begitu tidak enak hati. Nina merasa tidak enak karena takut Feni nanti akan salah paham bila dirinya sering menghubunginya. Pada akhirnya, Nina memutuskan untuk menunggu Feni yang menghubunginya. Bu, aku baru dapat telepon dari suaminya Tante Feni. Kata Om Johan, Tante Feni meninggal, jelas Randi. Apa? Tanya Nina. Nina seakan tidak percaya dengan yang didengarnya. Tante Feni sudah meninggal. Aku baru dapat telepon dari Om Johan. Randi mengulang ucapannya. Ini bukan bercanda, tanya Nina. Aku juga kaget, Bu, sewaktu dengar Om Johan memberi kabar tentang ini. Sudah 5 hari ini, Tante Feni tidak ada menghubungi aku. Biasanya dia akan hubungi aku, setidaknya 2 hari sekali. Aku baru saja rencana mau telepon dia, Bu, jelas Randi. Nina diam. Ia tidak menyangka bahwa pertemuannya dengan Feni merupakan pertemuan pertama dan terakhir. Bu, bila Tante Feni ada salah dengan ibu maafkan dia ya. Tante Feni itu orangnya sangat baik. Nina menganggukkan kepalanya. Iya, ibu sudah maafkan, jawab Nina. Tante Feni itu orang yang sangat baik, Bu, jelas Randi. Iya, ibu tahu, meskipun ibu baru berjumpa dengan dia 1 kali, jawab Nina. Ya sudah, aku cuma mau ngasih tahu ini saja, Bu. Aku mau lanjutkan pekerjaan aku dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nina memutuskan sambungan teleponnya. Setelah mendengar kabar berita tentang Feni, membuat dirinya tidak tenang. Ada rasa sedih di hatinya. Nina tidak menyangka bahwa ternyata kita hanya ditakdirkan untuk berjumpa 1 kali. Maafkan Nina, ia belum bisa datang mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Mbak Feni. Nina berkata di dalam hatinya. Nina tidak mungkin datang ke Surabaya untuk berjumpa dengan mantan suaminya, walaupun dengan alasan mengunjungi makam Feni. Nina mengingat bagaimana cara Randi berbicara tadi mengenai papanya. Nina tahu bahwa Randi sampai saat ini belum mengetahui bahwa Johan adalah papanya. Ibu permisi, ada yang datang mencari ibu, ucap pelayan yang bekerja di restoran Nina. Dengan cepat Nina mengusap air matanya. Siapa? Tanyanya kepada pelayan wanita yang saat ini berdiri di depan mejanya. Tidak tahu, Bu, tapi tamunya sudah tua orangnya, Bu. Sudah nenek-nenek dan juga kakek-kakek, jelas pelayan tersebut. Nina mengerutkan keningnya. Suruh masuk saja, perintah Nina. Ia tidak tahu siapa yang sedang mencarinya saat ini. Baik, Bu, saya permisi, jawab pelayan wanita itu. Iya, jawab Nina. Mari Pak, Bu, langsung masuk saja. Ibu Nina ada di dalam, jelas pelayan tersebut. Terima kasih, jawab Lukman. Pria tua itu begitu sangat gugup. Ia mendorong kursi roda istrinya masuk ke dalam ruangan Nina. Nina memandang tamunya, sepasang suami istri yang sudah tua. Nina melihat pria itu mendorong kursi roda istrinya untuk masuk ke dalam ruangannya. Selamat siang, sapa Lukman dan juga Sabrina. Mereka tampak begitu sangat grogi ketika menyapa Nina. Iya, selamat siang. Silakan duduk, Pak. Nina tersenyum ramah. Terima kasih, jawab Lukman yang kemudian duduk di kursi yang ada di depan Nina, sedangkan kursi roda istrinya berada di sebelahnya. Sabrina dan juga Lukman terlihat begitu ragu untuk menyampaikan tujuannya datang menemui Nina. Sampai saat ini, pasangan suami istri itu tidak yakin bahwa orang yang dicarinya adalah wanita yang saat ini berbicara di depannya.
Wanita itu begitu sangat cantik dengan balutan busana syar'i. Wajahnya tampak masih sangat muda dan gayanya berbicara terlihat elegan dan sopan. Hal ini sebagai tanda bahwa wanita itu orang dari kelas atas. "Saya Lukman, dan ini istri saya Sabrina," ucap Lukman memperkenalkan dirinya.